Karena ada spekulasi ataupun rumor yang beredar bahwa hubungan pertemanan mereka itu dikatakan memburuk. My new name is Rose London. Aku dengarnya McDonald. Hai guys, I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Nah cinggu, terima kasih buat yang sudah berkunjung kembali. Dan buat yang baru bergabung, annyeonghaseyo, Sokim Imnida. Nah guys, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang topik-topik terhangat dari selebriti. Nggak cuman selebriti Korea saja, tapi ada juga tambahan yaitu informasi dari selebriti Cina. Waktu tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama. Yuk bantu perkembangan channel aku dan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah guys, untuk berita pertama ini ada berita dari Xiaozan dan juga Wang Yibo yang sudah bersatu untuk menggugah sebuah perusahaan yang sama atas pelanggaran. Sohu Entertainment News itu melaporkan bahwa Xiaozan dan juga Wang Yibo baru-baru ini menggugat Hangzhou Yuanruan Clothing Co Ltd untuk sengketa kewajiban pelanggaran online. Kedua kasus tersebut juga akan diadakan masing-masing pada tanggal 13 Mei dan juga tanggal 2 Juni. Menurut informasi perusahaan, Hangzhou Yuanruan Clothing Co Ltd juga telah mengeluarkan pemberitahuan pembatalan sederhana dan toko online-nya telah ditutup. Diketahui juga bahwa Xiaozan menutup perusahaan tersebut sebanyak 3 kali dan dikarenakan menggunakan fotonya untuk promosi baju palsu. Namun meskipun sudah ditutup sebanyak 3 kali, perusahaan tersebut tetap melanjutkan aktivitasnya. Dan setelah bersama dengan Wang Yibo untuk menggugah perusahaan tersebut, akhirnya perusahaan tersebut sudah menutup aktivitasnya dan juga bahkan katanya udah gulung tikar deh kayaknya. I guess so. By the way, ini tuh kayak kasus-kasus yang seperti kita lihat di toko online gitu nggak sih? Kan di toko online itu kan ada model nih. Biasanya modelnya atau wajahnya itu kan kerap kali sama. Dan kalau kita lihat wajahnya kayak familiar gitu. Dan ternyata itu adalah wajah-wajah artis. Dan ternyata di sini mereka itu nggak minta izin dulu nih kepada artisnya. Dan hanya menggunakan foto artis tersebut untuk keuntungan mereka saja. Tentu ini juga sangat merugikan dong kepada artisnya, ya nggak sih? Karena gini guys, nama mereka dan juga wajah mereka itu sudah digunakan oleh perusahaan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Jadi nggak heran kalau Xiaozan itu bertindak. Tapi agak heran juga ya, udah 3 kali dituntut nggak keok-keok orangnya. Pas bersama-sama dengan Wang Yibo baru deh langsung tutup ya. Berbicara mengenai Wang Yibo dan juga Xiaozan, seperti yang aku lihat di sini banyak banget penggemar dari mereka berdua, dan aku yakin banyak dari kalian yang sudah penasaran bagaimana hubungan mereka sebenarnya di balik pertemanan mereka. Karena ada spekulasi ataupun rumor yang beredar bahwa hubungan pertemanan mereka itu dikatakan memburuk. Apakah benar seperti itu? Mari kita kupas dan juga melihat apa yang terjadi dengan mereka sebenarnya. Nah guys, kalau kita kilas balik ataupun flashback ke tahun 2020, ada di sebuah program, nama programnya adalah Street Dance of China. Ada keempat kapten yang sudah berbicara tentang hot pot sauce sambil makan. Lalu ada someone atau seseorang yang bertanya sama Wang Yibo, kenapa sih atau apa alasan dari dia berubah dari makan saus wijen menjadi minyak wijen bawang putih? Lalu Wang Yibo menjawab bahwa itu dikarenakan ada seorang teman yang ia temui mengajarinya makan dengan cara seperti itu. Fans juga sebenarnya tahu bahwa teman yang dimaksudkan oleh Wang Yibo di sini adalah Xiaozan. Dan untuk informasi saja, Xiaozan dan juga Wang Yibo merupakan artis yang populer di China. Dan setahu aku Wang Yibo ini juga dulunya adalah idol K-pop. Dia itu adalah member dari boy group yang namanya adalah Unix. Kalau nggak salah dia itu satu grup sama Woods. Ntar kalau aku salah koreksi ya di kolom komentar. But sekarang dia kayaknya emang fokus banget deh berkarir di Cina ya, apalagi namanya juga besar. Dan seperti yang kalian tahu bahwa Xiaozan dan juga Wang Yibo namanya itu menjadi populer dan juga besar banget setelah mereka itu membintangi drama yang bertajuk The Untamed. Drama Cina ya, bukan drama Korea, Dracin maksudku. Xiaozan sendiri itu berperan sebagai Wei Wuxian, sementara untuk Wang Yibo berperan sebagai Lan Zhan. Dan kedua karakter tersebut juga sangat memukau para penonton, dan bahkan banyak banget dari orang-orang yang sangat menggemari karakter mereka. Dan 4 bulan yang mereka habiskan bersama-sama membuat mereka menjadi teman baik. Bahkan selama promosi The Untamed, ada yang menjadikan mereka sebagai pasangan shipper. Mereka juga muncul di Happy Camp dan juga Day Day Up setelah drama Cina itu selesai. Keduanya juga telah berkembang dengan sangat baik selama bertahun-tahun. Xiaozan itu berfokus pada karir aktingnya dan berpartisipasi dalam beberapa produksi seperti The Out of Love, lalu ada juga The World Continent dan The Wolf. Di sisi lain untuk Wang Yibo sedikit lebih sibuk berpartisipasi dalam beberapa variety show dan kompetisi sepeda motor. Untuk informasi saja bahwa di tahun 2020 Xiaozan juga dinobatkan sebagai pria paling tampan di dunia, sedangkan Wang Yibo di sisi lain meraih penghargaan Sohu Fashion Festival Glamour Man Award tahun 2020.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, Wang Yibo dan juga Xiaozan telah berhenti berinteraksi dan rumor tentang hubungan mereka yang buruk pun dimulai. Apalagi setelah adanya insiden 227 yang membuat interaksi Wang Yibo dan juga Xiaozan hampir berakhir. Kemudian barulah pada tanggal 5 Agustus 2020 yang menjadi hari ulang tahun Wang Yibo ke-23. Namun tak ada ucapan dari Xiaozan yang membuat desas-desus tentang hubungan mereka yang tak baik semakin besar. Lalu, apakah momen-momen persahabatan mereka yang selama ini kita lihat di layar itu cuman untuk acting doang? Tentu jawabannya adalah tidak. Ketika Xiaozan dalam masalah, opini publik tidak akan mendukung guys. Jika Wang Yibo cukup berani untuk keluar dan juga mendukung Xiaozan, dia nanti akan melibatkan dirinya dalam pusaran air atau melibatkan dirinya dalam problem lagi. Wang Yibo dan juga Xiaozan mungkin memikirkan impact ataupun dampak yang akan terjadi, sehingga mereka tidak menunjukkan interaksi di depan publik. Baik itu untuk tujuan mereka sendiri atau bahkan dikarenakan perintah dari agensi. Hal yang sama pun juga berlaku nih buat Wang Yibo yang kerap balapan. Jika seandainya Xiaozan menonton bagaimana balapan dari Wang Yibo, maka nanti banyak orang yang akan berspekulasi bahwa apakah di sini ada something di antara mereka? Jadi kesimpulannya adalah hubungan mereka menurut aku sih tetap baik ya. Namun hal itu juga tidak ditunjukkan di hadapan kita semua atau di depan publik. Karena kalau ditunjukkan di depan publik, nanti kan makin banyak opini dan juga makin banyak orang-orang yang halu. Kalian tahu gak sih, Wang Yibo seperti yang aku baca-baca juga di situs berita Cina, dia juga sempat kayak ngeblokir beberapa fans. Jadi fans-fans yang diblokir ini adalah fans yang menggunakan foto-foto yang vulgar seperti itu, foto-foto yang diedit tentang dia pokoknya gitu deh. Di sisi lain ada juga kabar yang baik dari Wang Yibo. Ini juga aku dapetin baru aja, ini fresh banget. Jadi Wang Yibo dikabarkan menjadi lebih populer setelah ia mengakhiri kontraknya bersama dengan Nike. Diketahui sebelumnya memang ada insiden kapal Xinjiang dan banyak juga selebriti telah memutuskan kontrak mereka dengan merek tersebut. Salah satunya adalah Wang Yibo. Dan tak lama setelah pemutusan kontrak dengan Nike, merek domestik yang bernama Anta membuatnya menjadi brand ambassador global, dan itu juga lebih tinggi dari brand ambassador global Chen Peiyu. Wang Yibo juga mengalahkan Chen Peiyu untuk menjadi juru bicara utama Anta, mengenakan pakaian olahraga penuh gaya, sangat keren dan juga super awesome. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Kali ini tentang Oli London. Jadi Oli London ini sudah berpindah ya. Sebelumnya dia itu terobsesi untuk mirip dengan Jimin. Dan untuk sekarang dia itu terobsesi untuk mirip dengan member Blackpink. Kalau sebelumnya dia itu sudah membuat dirinya terlihat mirip dengan Lisa, sebenarnya nggak mirip sih, cuman nirutin style. Dan sekarang dia itu berubah untuk menirukan Rose Blackpink. Mulai dari gaya rambut yang sudah ke blonde hingga tentang bagaimana make up dari Rose Blackpink. Apakah kalian penasaran seperti apa penampilan Oli London terbaru? Berikut adalah videonya. So I just want to come out and say that I now want to join Blackpink. I'm auditioning for YG. I'm doing a cover of How You Like That. I should totally be the 5th member of Blackpink. And my new name is Rose London. Rose is now my bias. Lisa was my bias before. Now Rose is my bias. So I want to look like her. So I've just had all my surgery to look like Rose. I still love Jimin, but I want to look like a girl, a Korean girl, just like Rose, and I want to be the 5th member of Blackpink. So guys, you can check out my YouTube video, How You Like That, where I'm doing a cover because Dan guys, nggak cuma itu saja, Oli London ini juga sudah mengcover lagu dari Blackpink yang How You Like That. Apakah kalian penasaran bagaimana penampilan Oli London? Mari kita tonton bersama-sama dan juga jangan judge. Oke? Wow. Oli London in your area, oke. Tapi keren sih pengambilan gambarnya, keren. Tapi seperti biasa emang penuh dengan autotune. Oke. Tapi agak sedikit berkembang ya dibandingkan dengan sebelumnya. Pronunciation-nya sih menurut aku agak kurang tepat sih di sini. Oh, ditambahin juga dong suara dari member Blackpink-nya ya biar agak mendukung. Tapi menurut aku agak mengganggu sih efek-efek bintangnya gitu. Seandainya kalau ditaruh mungkin lebih catchy kali ya. Tapi agak niat lah gitu, covernya bagus sih. Oh, agak mendingan oleh ada seni serius deh. Serius, agak mendingan di sini guys, serius. Lebih jelas pronunciation-nya. Sorry ada iklan tadi gitu. Oke.
What? Apa sih dibilang? Kok hancur banget ya? Pronunciation-nya gila. Ini kalau masuk komunitas komunitas online Korea. Parah sih. Gila pronunciation-nya sih. Kayak apa gitu kan? Asal ngomong jadinya. Tapi kalau Lilandnya jadi super feminim ya sekarang ya. I don't know what's wrong. Ini pasti readingnya sama Blackpink, kita jabarin aja ya, dengerin Oli London nge-cover ya. Get nah. Aku dengernya McDonald. Oke. Yang terakhir kayak instrumen dangdut sih. Alright. How you like that? Alright, tadi kita sudah denger Bagaimana Oli London nge-cover lagu yang How You Like That. Dan setelah kalian melihat bagaimana coveran dari Oli London yang How You Like That, apakah kalian merasa bahwa dia memang benar-benar cocok menjadi member kelima Blackpink? Ntar langsung aja komen di kolom komentar. But anyway, dia juga menurut aku lumayan kreatif lah gitu ya. Meskipun tahu bakalan banyak dihujat, tapi ya setidaknya dia punya mental yang kuat sih untuk nge-cover. Dan singgung di sisi lain ya, masih berbicara tentang Blackpink nih, ada salah satu content creator dari Indonesia. Dia itu merupakan seorang dancer yang benar-benar berbakat. Aku juga ngikutin dia dari masih kecil banget. Kita menurut aku agak selain sih, namanya adalah Brandon. Jadi Brandon ini juga punya akun TikTok seperti itu. Dia seperti membuat koreografi untuk lagu Lalisa ini seperti di remix gitu. Si remix dari Mani dan juga Lalisa. Intinya koreografinya keren banget. Buat yang penasaran koreografinya seperti apa, dapat kalian perhatikan yang berikut ini. Dan kalian tahu nggak sih kemarin ada salah satu member dari Winner, siapa yang namanya Hun? Yaps, Huni kan? Yaps. Intinya Huni ini kayak ngebawa koreografi yang sudah dibuat oleh Brandon di acara Knowing Brothers. Deba nggak sih? Oh my god. Ini membuktikan bahwa fans Indonesia itu emang banyak banget yang kreatif. Jadi jangan heran ya kalau banyak fans dari Indonesia itu kenotis oleh idol K-pop, dikarenakan mereka itu emang kreatif gitu, ada aja gitu idenya gitu loh untuk membuat sebuah gebrakan baru gitu loh, ya nggak sih? Dan semoga kedepannya makin banyak konten kreator dari Indonesia yang kenotis dikarenakan karya-karya mereka. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. I'm Yusur Kim pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan ya, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong, kamsahamnida. Goodbye.